Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum-antum semuanya yang melihat video ini? Semoga antum semua sehat tanpa kekurangan sedikit apapun ya. Malam hari ini saya tidak di Tenggarong, saya tidak di Samarinda, tidak di Bontang. Malam ini tadi pagi berangkat ke Balikpapan dikarenakan ada tugas penting yang diamanahkan. Jadi sekarang lagi stay di Balikpapan. Oke, singkat cerita, saya mengajak antum semua, teman-teman semua mengingat satu kisah. Allah alam kisah ini apakah nyata atau tidak, tapi kisah ini udah pernah dijadikan novel, bahkan dijadikan buku catatan. Penulisnya saya lupa, mengenai kisahnya Qais dan Laila, atau sering kita dengarnya itu Laila Majnun, menceritakan sosok laki-laki dan sosok perempuan, di mana sisi laki-laki itu adalah orang yang sangat mengejar daripada impiannya mencintai Laila, dan satu sosok perempuan yang dimana dia memiliki sifat yang cuek ya kepada si Qais ini atau si Majnun ini. Banyak kita dengar kisahnya, bahkan antum semua pernah dengar bahwa saking hebatnya perjuangannya si Qais atau Majnun ini untuk membuktikan perjuangan cintanya kepada Laila, pernah ada seekor anjing, mohon maaf bukan ngomong kasar atau ngomong tidak sopan, tapi kisahnya seperti itu. Ada seekor anjing yang baru keluar daripada istananya Laila. Kemudian dilihatlah anjing itu oleh Qais. Diambil itu anjing, dirawat, dimandikan. Anjing itu dikasih wewangian, bahkan anjing itu dikasih baju sama si Qais. Kemudian bukan hanya dikasih baju, bahkan dikasih makan. Jadi makanan itu dikasih sama anjing itu, bahkan potongan. Jadi dia Qais itu punya satu makanan dibagi dua sama anjing. Potongan yang lebih besar itu untuk anjing itu. Kemudian masyarakat sekitarnya melihat daripada hal yang aneh itu. Ditanyakanlah masyarakat tersebut sama si Majnun ini atau si Qais. Wahai Qais, kamu udah gila ya? Kamu kenapa membagikan makanan ke anjing? Kenapa kamu mandikan anjing? Kenapa kamu berikan baju anjing? Langsung Qais dengan tegas menjawab, wahai masyarakat, wahai orang-orang yang mengomentari saya bahwa tingkah saya ini adalah aneh atau gila, saya tidak mempermasalahkan itu. Saya bukan masalah anjingnya. Yang saya masalahkan adalah, masa kita bahas anjing ya? Tapi kisahnya seperti itu ya. Bukan kita ngomong misu atau ngomong kotor, bukan. Tapi kisahnya seperti itu. Jadi Qais mengatakan bukan masalah anjingnya, tapi anjing ini udah pernah masuk ke istananya Laila. Dan bukan juga karena istananya, tapi karena isi istana itu ada si Laila, orang yang saya cintai. Saking cintanya, saking luar biasanya ungkapan cinta dari si Qais. Bahkan singkat cerita lagi, sering kita dengar si Qais ini mencium jalan-jalan raya, mencium pojok-pojokan kota yang habis dilalui oleh kerajaan, dan di rombongan kerajaan itu ada si Laila. Ditanya lagi sama masyarakat sekitar, wahai Qais, orang gila, kenapa kamu cium jalan ini? Kenapa pojok-pojok jalan ini kamu cium? Dijawab kembali, yang saya cium itu sebenarnya bukan jalannya ya. Saya cium jalan ini dikarenakan betapa luar biasanya cinta saya kepada orang yang baru lewat. Ternyata orang yang baru lewat adalah orang-orang kerajaan. Dan di dalam orang kerajaan itu ada Tuan Putri Laila yang baru lewat. Seperti itu ungkapan cinta perjuangan dilakukan oleh si Laila. Bahkan si Qais yang kita sering dengar Majnun. Sampai segitunya. Nah, sekarang kita ubah daripada kehidupan kita. Kalau antum sekarang punya cita-cita, kalau antum sekarang kita semuanya punya tujuan, bagaimana kita mendapatkannya? Kita harus cinta dulu.
Apakah itu makian, apakah itu singgungan, apakah itu gangguan untuk mengejar tujuan kita, pasti ada halangannya. Tidak ada yang tidak ada tujuan itu gak punya halangan. Ingat kisahnya Rasulullah SAW ketika dia dakwah pertama kali, bahkan dia dakwah ke kabilah saudaranya sendiri, ke Taif. Apa yang terjadi? Ditolak. Apanya ditolak? Bukan hanya ditolak, diusir baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah kita dapat ilmu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad pergi dari kenyataan? Apakah Nabi Muhammad tidak mau berjuang lagi? Enggak. Nabi Muhammad tidak kabur dari kenyataan, tapi dihadapi. Nabi Muhammad tidak kapok dia untuk dakwah, diperjuangkan. Dan yang kita rasakan sekarang adalah daripada pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Inti dari video hari Minggu atau hari Ahad ini tanggal 25 Juli 2023, selama Anda masih hidup, selama Anda masih punya tenaga jasmani kuat, rohani kuat, korbankan, perjuangkan apa yang antum inginkan. Walaupun hati harus terores, harus tergores, hati harus tersinggung untuk mencapai sebuah tujuan. Apakah harus tersinggung? Apakah harus tergores? Harus. Kenapa? Tidak semua tujuan yang kita inginkan akan mulus jalannya. Ingat kisah baginda Nabi Muhammad SAW tadi, tidak mulus untuk mencapai semua tujuan dakwahnya baginda Muhammad SAW. Seperti itu juga kita tidak mulus untuk mencapai daripada tujuan kita masing-masing. Dan tujuan kita tidak ada yang tahu apakah berhasil atau tidak. Allah cuma memberikan kesempatan kita, coba lakukan selagi bisa, kejar selagi mampu, dan usaha itu pasti akan membawakan hasil. Sekecil apapun usaha, itulah hasil yang terbaik yang Allah berikan kepada kalian. Ini video bukan untuk antum sebenarnya, untuk pribadi saya. Ada baiknya bisa di-share, ada buruknya jelas datang dari saya yang kurang ilmu, kurang paham dengan agama, tapi selalu mencoba untuk menyampaikan yang saya tahu dan yang saya ketahui. Jazakumullah khairan khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balikpapan 25 Juli 2023.